Para pemirsa yang berbahagia, sekian merasa syukur marilah senantiasa kita ungkapkan kehadirat Allah SWT karena atas nikmat dan karunia yang berupa kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan yang penuh hikmat ini kita bisa berjumpa dalam acara Talkshow Ramadan yang dilaksanakan oleh PCNU Kota Mojokerto bersama LKNU dan LKKNU Kota Mojokerto. Yani pada kesempatan ini mengambil tema Madrasah Fisik dan Kepribadian Anak dan Remaja. Dan telah hadir bersama kita adalah Neng Uswah dari LKKNU Kota Mojokerto. Selamat datang Neng Uswah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan hadir juga Mas Dr. Gading Suryo Gading dari LKMU Kota Mojokerto. Selamat datang dokter. Assalamualaikum, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah. Ya, Insyaallah. oke, terima kasih. Dan kita akan nanti berbincang-bincang tentang berpuasa bagi anak serta remaja menurut atau dalam persepsi Islam dan juga dalam ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran atau ilmu medis gitu ya dokter ya. Baik, langsung saja kita nanti akan menyapa satu persatu narasumber kita pada pagi ini. Akan pagi Inswah atau eh, nama lengkapnya adalah Uswatun Hasanah SHIMPD atau biasa disapa dengan Neng Uswah Sauki gitu ya. Lahirnya di Surabaya, meskipun sekarang sudah fokus di Mojokerto, di Kota Mojokerto ya, Neng. Eh, dan beliaunya adalah, Uswah ini adalah putra ketiga dari 3 bersaudara, pasangan Buya Mas Ahmad Khalil Said dan Ibu Saidah. Di masa kecil, beliau mengenyam pendidikan di TPTQ Rodotul Habil Quran. Habil Quran. Oh, Habil Quran ya, Neng ya. Dan juga PP An-Najiyah. Ya, dan juga Neng Uswah ini berguru kepada Masayih Pesantren Sidoresmo. Lahirnya di Sidoresmo, Surabaya ya, Neng. Sukses. Selamat datang di Kota Mojokerto. Meskipun sudah beberapa tahun. Ya, terus menyelesaikan S1-nya adalah S1 Hukum Islam di IAIN Sunan Ampel. Dan menyelesaikan S2 Pendidikan Agama Islam di Universitas Sunan Giri. Sedangkan saat ini beliau menuju ke doktor yang masih semoga sukses ya di Pendidikan Agama Islam di Universitas Kiai Haji Abdul Halim di Pacet ya Nengnya. Nah, ada hobi yang cukup unik untuk Neng Uswah ini. Ternyata hobinya adalah ngopi. Nah, ini hobi yang tidak biasa dilakukan atau hobi yang biasa untuk kaum hawa ya. Karena ngopi itu identik dengan di kafe gitu ya Neng. Dan kalau dulu gitu kopi adalah untuk kebutuhan hidup. Kalau sekarang kopi buat gaya hidup. Betul. Dan membaca selain itu juga membaca, hobinya adalah membaca dan menulis. Adapun tulisannya ini banyak expose di 5 website ya yang dirawat sendiri. Terkadang rajin jadi kontributor media daring. Nah, banyak sekali aktivitas yang beliau atau Neng Uswah ini eh, lakukan, yaitu di komunitas perempuan membaca, giat menyuarakan keadilan hakiki perempuan, jualan di AKIH Butik loh, promosi ini, dan mengelola kanal YouTube-nya sendiri, yaitu di Rundingan. Baik, CV-nya banyak sekali nih, yang nggak usah dibaca seneng. Nah, ya, nanti 3 hari 3 malam nggak selesai. Baik, untuk karya bukunya ada sekitar 7 ya. Karya bukunya ada 7 nih. Oh, OTW, ya nah lagi. OTW 5 lagi. Di tahun ini doakan, Ge. Semoga dan sehat. Ya, tak perlu kami bacakan satu persatu bukunya, Neng. Ya. Terus editor buku juga, ini banyak sekali buku yang telah diedit, ada sekitar 12 buku, pemirsa ya. Hebat sekali nih perempuan muda yang cukup sangat handal untuk di lingkungan perempuan Kota Mojokerto gitu ya. Dan juga organisasinya banyak sekali. Kami nggak bisa menyebutkan satu persatu, tapi salah satunya yaitu di
LKKNU beliau adalah wakil ketua gitu saja. Soalnya banyak sekali kalau disebutkan ada sekitar roadshow kalau lalu ya. Iya. Ya, baik. Saya menuju ke Nekusa dulu. Nanti Dokter Gading sabar menunggu ya. Kita santai saja karena ini topiknya atau temanya sekitar puasa nih, biar kita juga santai gitu ya. Baik, Neng Uswa ini karena banyak sekali ilmu ilmu yang dimiliki, ya kayak juga ilmu agama, sedikit sedikit ilmu rumah tangga dan ilmu segalanya pokoknya punya. Jadi untuk pertanyaannya eh, dalam bulan puasa ini kan mesti banyak orang yang bertanya nih, apalagi mungkin ya yang banyak yang kurang atau yang sedikit ya ilmu agamanya kan belum tahu apa sih makna puasa, kadang ikut-ikutan gitu ya. Kalau dirasa nih, kadang itu orang merasa lebih ringan berpuasa daripada sholat. Iya, kita lah sholat sering ditinggalkan, tapi puasa nggak tahu itu karena gengsi atau seperti apa. Nah, seperti apa sih nih makna dari puasa Ramadan itu menurut atau dalam perspektif Islam, perspektif Islam? Ya, terima kasih moderator kita, Bu Luha, sekaligus sekretaris LKKNU. Ya, eh, kalau kita menilik dari definisi Ramadan itu sendiri, orang kan anggapnya Ramadan, oh bulan puasa. Tetapi sebenarnya Ramadan itu dari kata bahasa Arab ya, Ramadan, Ramadan itu maknanya adalah panas, membakar. Oh, baik. Apakah nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Dokter Gadir, kenapa kok dimaknai Ramadan ini membakar? Apakah membakar lemak, Dok? Atau sejuk, bakar energi atau apalah itu kalau secara bahasa ya dari bahasa Arab. Tapi kalau secara istilah sendiri, Ramadan adalah bulan suci di dalam Hijriah yang ke-9 ya. Dan bulan Ramadan ini adalah serangkaian aktivitas satu untuk melaksanakan syariat tentunya. Kita tahu dalam surah Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lah ya, ada kalimat kutiba atau diwajibkan. Kutiba ini memang dalam sifat mabni majhul. Jadi tidak disebutkan fa'ilnya. Itu ada tiga sebenarnya. Kenapa kok tidak disebutkan fa'ilnya? Ya meskipun kita tahu bahwa fa'ilnya yang memerintahkan untuk berpuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam ayat itu tidak disebutkan. Tidak disebutkan kata bollau tidak, tetapi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Itu karena satu untuk lil i'lam, satu kita tahu bahwa perintah itu dari Allah. Kemudian li ta'dzim untuk mengagungkan Allah. Jadi kemudian yang ketiga adalah lil khauf minal fa'il, takut terhadap Allah. Nah, ini yang nanti dimaksudkan adalah la'allakum tattaqun atau agar kamu bertakwa. Jadi puasa adalah melaksanakan ya ibadah berupa tidak makan, tidak minum, tidak rofat. Tidak rofas ini adalah tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ya, gitu. Dan juga selain itu, kan sekarang kita fokus ya Ramadan itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual. Tapi pada dasarnya Ramadan itu juga tidak hanya mengajari kita melakukan hal-hal itu, tapi juga untuk mencegah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi kayak berbohong, bergibah ini terutama ya, perempuan itu kan ya, perempuan ini jangan katanya Raza atau ya Dok ya, dalam kesehatan itu begitu. Perempuan itu kalau ngomong ngomong lebih dari 25 kata itu mesti jatuhnya udah ngomongin orang lain, Dok. Perempuan soalnya. Nggak tahu lah ya. Intinya begitu sih kalau Ramadan secara bahasa dan juga istilah. Ya, terima kasih nih ya. Ya, baik. Untuk penjelasannya tentang makna Ramadan tadi sudah dijelaskan oleh Neng Usa ya. Dan ini karena kita mengacu pada tentang puasa di bulan Ramadan ini untuk bagi anak dan juga remaja ya Neng ya. Nah, ini sejak kapan sih kita mengajarkan kepada anak itu untuk tentang mengajarkan atau mengenalkan lah puasa Ramadan oleh berpuasa itu usia berapa atau sejak kapan mulai? Oke. Sebenarnya tidak ada ukuran yang pakem gitu ya. Kapan anak mulai diajarkan ya, bukan mulai puasa. Kalau mulai puasa sendiri, ketika anak sudah balik, itu sudah wajib puasa. Balik itu berapa sih? Lah gitu kan. Kadang orang katanya umur berapa sih balik? Balik itu kalau dalam fikih ya, dalam fikih. Kalau perempuan itu ketika dia sudah mulai menstruasi atau sedang haid. Lah, awal menstruasi, perempuan mengeluarkan darah haid itu kalau secara fikih itu adalah usia
8 tahun, 8 bulan, 22 hari, lebih 22 hari gitu. Secara Masehi ya, secara Masehi 8 tahun. Atau kalau dalam Hijriah itu 9 tahun Hijriah. Kalau Masehinya itu tadi 8 tahun, 8 bulan, 22 hari. Itu kalau perempuan. Kalau perempuan sudah mulai masuk usia 8 tahun itu, istilah fikihnya itu kan ada sobi atau sibyan usia 1 sampai 2 tahun, kemudian ada tifl. Tifl itu usia TK lah ya, sampai 3 sampai 6 sampai 6 oke. Terus kemudian ada usia mumayyiz. Mumayyiz itu usia SD. Dia bisa membedakan maka mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik, mana yang buruk tuh maksudnya dia tahu, oh ini makan pakai tangan, cukingnya ke mulut, nggak ke hidung lah, ini mumayyiz. Tuh, sedangkan itu dalam fikih. Kalau misalkan urutan fikihnya wajibnya puasa itu usia-usia balik. Kalau laki-laki usia secara usia nggih, itu 15 tahun gitu, 15 tahun nggih, 15 tahun Masehi. Kalau Masehinya 14 sampai 15 tahun, kalau hijrahnya iya 15 tahun sih hijrahnya, kalau Masehinya 14 tahun. Lah, tapi kalau misalkan si laki-laki ini, anak laki-laki ini sudah balagul hulum atau sudah mimpi basah ya, atau mengeluarkan sperma, lah ini sudah wajib wajib puasa. Nah, kalau dia tidak melaksanakan kewajiban puasa, dia berdosa. Tetapi kapan sih waktu yang tepat untuk mengajarkan? Tidak ada yang pakem. Tapi syariat kan tidak bisa nih langsung, udah kamu balik nih, langsung puasa nggak bisa. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri, yang dewasa saja, misalkan perintah untuk menjauhi khomer, itu kan tadarruj, ada prosesnya. Jadi tidak langsung sih tes. Jadi yang pertama boleh minum tapi menjauhi waktu sholat, tidak dalam mendekati waktu sholat. Kemudian sampai dilarang sama sekali, haram, tidak boleh sama sekali meskipun itu sedikit diminumnya. Puasa juga begitu, tidak bisa langsung anak balik langsung diperintahkan untuk puasa. Nah, ini kita melihat saja bagaimana yang paling paham kan keadaan anak ini orang tua, nggih. Kalau misalkan orang tuanya tahu bahwa oh 3 tahun nih dia sudah biasa bisa diajak untuk berpuasa, boleh. Boleh ya. Kalau misalkan, oh masih belum kuat nih, pokoknya yang paling tahu itu orang tua, dan anak satu dengan anak yang lainnya kan berbeda. Tidak bisa dijadikan satu pakem, oh 3 tahun harus diajari, gitu. Dan yang paling penting, mengajarkan anak puasa itu tidak boleh dinormalisasi bahwa puasa itu adalah ada puasa beduk. Kita harus menekankan kepada anak-anak bahwa puasa itu dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Sebenarnya tidak boleh ada puasa beduk. Tetapi kalau untuk mengajarkan, boleh. Jadi anak harus dikasih tahu nih, tapi harus kasih tahu nih. Nah ini puasa itu subuh sampai maghrib. Tapi boleh loh puasa beduk untuk belajar. Untuk belajar, bukan syariatnya ada puasa beduk. Begitu. Baik, itu tadi untuk cara mengajarkan atau, menganjurkan kita kepada anak Ya, untuk latihan ya nih ya, iya, ini yang soalnya latihan. sekarang itu anak TK itu sudah ada yang puasa maghrib sampai sampai selesai ya, 1 hari penuh. Ini sih nggih anak saya juga TK sebenarnya itu sudah mulai diajarkan. Kadang orang tua itu nggak tahu kapan anak kita mulai diajarkan seperti itu. Makanya tadi dengan penjelasan itu mudah-mudahan nanti para orang tua yang melihat tayangan ini nanti bisa, oh cara mengajarkannya itu sejak dini, tapi nggak boleh dipaksa. Jadi ya sul lah, nggak seda, sul. Baik, kalau itu tadi cara mengajarkannya ini ya. Kalau misalkan untuk manfaatnya sendiri seperti apa nih menurut agama itu? Manfaat puasa sendiri satu, kalau di dalam Al-Quran tadi surah Al-Baqarah 183, apa sih manfaat kita itu puasa? Yang pertama adalah tujuan syariat. Tujuan syariat terlebih dahulu. Nanti yang lainnya bisa mengikuti. Tujuan syariatnya apa sih? Puasa la'allakum tattaqun. Supaya kamu itu bertakwa. Bertakwa itu apa sih? Takutlah sama Allah. Ini kan bahaya buluka kalau ada orang yang nggak takut sama Tuhan loh. Aduh, orang nggak takut masih normal lah. Takut takut mati normal. Takut miskin normal. Takut takut jatuh miskin normal. Tapi kalau sudah tidak takut sama Allah, ini bahaya. Lah, puasa itu mengajarkan kita untuk tafakur, tadabbur ketika kamu berpuasa, kemudian mengurangi, nanti bisa dijelaskan lebih detail sama dokter Gading ya, mengurangi konsumsi ya, mulai dari subuh sampai kayak adzan maghrib. Ini kan ketika perut ini tidak terisi dengan banyak makanan, itu kan akal menjadi agak cerdas gitu.
akal menjadi agak bisa berpikir, betul. Dan ketika meyakini bahwa puasa ini adalah suatu kewajiban, itu nanti ada dorongan-dorongan lain untuk, oh masa aku baik ketika puasa aja, kalau nggak puasa masa aku nggak baik lah. Ini kan yang seharusnya disampaikan ya ke semuanya lah, ke anak-anak, ke remaja, ke anak didik, santri, murid, dan semua orang lah yang muslim. Harus disampaikan seperti itu sisi dari syariatnya. Mengajarkan seseorang untuk lebih bertakwa kepada Allah, lebih takut sama Allah. Kemudian kalau dari sisi-sisi yang lainnya banyak ya, dari sisi kesehatan ini, saya kemarin itu ini Dok, waktu rumah sakit kan juga disuruh puasa terlebih dahulu. Kemarin waktu melahirkan ternyata, disuruh kan mau sesar nih katanya, mau sesar nih, ternyata disuruh puasa dahulu, ternyata nggak jadi sesar, alhamdulillah gitu, dapat puasa tapi puasanya cuma 6 sampai 8 jam gitu kadang tuh. Puasa juga, biasanya nih ibu-ibu ya, puasa untuk menurunkan berat badan, ya itu sebenarnya nggak boleh ya Hilda ya. Niat puasa yang diiringi dengan untuk menurunkan berat badan ini nggak boleh gitu. Tapi kalau misalkan niatnya begini, aku niat puasa Ramadan, kalaupun misalkan nanti bonusnya turun berat badan, pakai baju lebaran yang pas, yang itu adalah bonus, tapi jangan dijadikan itu tujuan utama dari berpuasa. Manfaatnya mungkin banyak sih, banyak sih. Bisa dijelaskan secara kesehatan sama dokter Gading. Nanti kita akan menuju ke dokter Gading ya. Atau Neng Uswa, tadi kan puasa itu adalah mengajarkan kita tentang ketakwaan atau ketaatan kepada Allah, takut kepada Allah ya. Pada Allah. Tapi kadang kita sendiri sebagai manusia biasa ya, kadang apalagi ini saya nggak menjatuhkan kaum Adam ya, tapi di rumah sahur, tapi akhirnya pagi-pagi ngopi. Tahu gitu kan? Itu berarti kan, harusnya kita bisa menekan hawa nafsu agar tidak, membatalkan puasa masih pagi ya. Iya. Karena saya aja kalau berangkat kerja, itu di kafe gitu ya, memang ditutup sih, cuman kan kelihatan banyak sepeda kan berarti ya, banyak yang menggok ke ngopi dulu. Padahal di rumah itu sudah sahur bersama sahur dari ke depannya, ya, apa ini, diberikan hidayah lah. Supaya takut pada Allah dimanapun, kadang kan takutnya pada istri di rumah. Takut sama istri daripada takut sama Allah. Suami-suami takut istri ya. Jadi di rumah takut dimarahi istrinya kalau nggak puasa, tapi di luar menggok ke warung. Bagus loh itu, kalau misalkan ada suami takut istri, ya minimal masih ada takut dulu lah sama istri untuk menuju takut kepada Allah gitu. Daripada udah gak takut sama Allah, kemudian berani lagi sama istri, wah bahaya. Dan biasanya ini boleh izin menambahkan ya, puasa Ramadan itu kan biasanya identik dengan perempuan ya. Betapa beban beban ganda perempuan di kerja-kerja domestik kayak tadi mengajarkan anak puasa itu kan juga dibebankan kepada ibu. Yang seharusnya bapak-bapak kaum Adam itu juga ikut dalam kerja-kerja parenting, kerja-kerja domestik di dalam rumah untuk yang support ibu ya, perempuan. Perempuan nih katanya, nuksonul akli, jadi, akalnya itu kurang. Tetapi perempuan yang nyiapin sahur, perempuan yang nyiapin buka, perempuan yang mengasuh anak, ngajarin anak puasa. Lah ini kan serasa kayak ketimpangan gitu, jadi harus ada peran dari laki-laki juga untuk mengajarkan anak-anak berpuasa, untuk parenting dan lain sebagainya. Kerjasama ya. Ya antara jadi kalau yang tadi, laki-laki nggak apa-apa kita khusnudzon aja, oh mungkin beliau lagi sakit gitu, sekarat kalau nggak minum kopi nih. Jadi kedepankan khusnudzon aja, udah kita fokus ke diri kita aja. Biarin yang lain tuh untuk, tidak menambah dosa kita juga, kita udah kalau puasa itu udah fokus, kalau ada di warung-warung itu ada laki-laki yang makan, yang minum, oh ternyata ada ketemu, muslim loh dia, tapi kok masih makan, ya sudah kita doakan saja, tidak perlu, bersuudzon terlalu, betul. Terima kasih. Untuk selanjutnya nih, ya, anak-anak tadi kan sudah dilatih untuk berpuasa. Ya. Kadang anak kan biasanya suruh-suruan kalau kan ada hari tanpa bermain kan. Iya. Nah, bermainnya ini kadang itu bisa melelahkan, bisa membuat haus. Nah, bagaimana caranya nih kalau supaya memotivasi anak-anak, supaya anak-anak ini seru menjalankan puasa gitu ya, aktivitas terbaru lah. Kalau misalkan sebelum kan dalam bulan puasa gitu ya. Oke, itu bagaimana supaya anak-anak melaksanakan puasa ini dengan seru, dengan happy ya, tanpa rasa Banget sih. Banyak hal aktivitas yang harus dilakukan tidak hanya oleh ibu ya, oleh bapak juga. Kalau misalkan bapak kerja oke, nggak apa-apa, tapi kalau bapaknya pulang, menemani anak-anak, quality time membersamai ketika Ramadan. Lah ini penting ya kerjasama antara
suami dan juga istri. Karena kita KKNU ini ya kerjasama yang mubadalah atau resiprokal antara laki-laki ya maslahah dan perempuan ya biar maslahah gitu ya keluarganya. Jadi tidak hanya dibebankan kepada istri saja. Kalau misalkan dalam bulan Ramadan nih, terutama untuk kita ngajarin anak ya, bukan untuk anak yang sudah balik yang puasa tadi. Kita ngajarin anak biar kita seru-seruan. Nah, kita cari aktivitas nih, aktivitas yang setidaknya tidak menguras banyak energi. Misalkan kalau selama bulan Ramadan nih, ya jangan diajak anak-anak untuk main lompat tali gitu ya, ibu-ibu tolong. Jadi bisa diajarkan aktivitas lain yang mungkin aktivitas otak, misalkan puzzle, kemudian diajari untuk membaca, dibacakan dongeng atau apapun, bacakan buku dan lain sebagainya. Aktivitas satu yang tidak banyak mengeluarkan tenaga ya dari ibunya sendiri dan juga anaknya sendiri. Lalu kemudian supaya anak happy nih, anak-anak bisa ditawarkan gitu, ditawarkan nanti bukanya mau buka yang apa nah gitu, yang nggak harus yang mahal, yang murah, yang intinya bergizi ya Dok ya tentunya. Takut nih sama dokter. Jangan dikasih mie instan gitu ya Dok, yang gimana? Ini bisa tanyakan deh nanti sama dokter Gading. Nah itu diberikan kesenangannya apa. Terus ketika sahur, nah ini kita bikin happy, kita nanti gak apa-apa sambil nonton TV gitu. Kemudian sambil bercanda dengan keluarga yang semangat lah. Kalau kalau kedua orang tua semangat itu anak itu insya Allah auto semangat. Kalau kedua orang tuanya aduh males-malesan lagi ibadah nih nak tidur terus gimana tanggung jawab anaknya itu harus ya sebagai orang tua sebelum kita semangat apa ya harus memberikan keturunan yang menghasilkan keturunan yang berkualitas bagaimana dalam Al-Qur'an wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu alaihim gitu. Jangan sampai kita ini melahirkan generasi yang lemah dalam urusan syariat, dalam urusan finansial dan juga urusan sosial. Itu di dalam Al-Qur'an bahkan Al-Qur'an sampai menyampaikan falyattaqullah, takutlah kamu pada Allah kalau anakmu itu lahir dan anakmu tidak berkualitas ya, falyaqulu qaulan sadida. Kemudian ajarilah anak-anak ini dengan kalimat-kalimat yang bagus, tidak memarahi, tidak dengan membentak, kemudian tidak dengan paksaan itu tadi agama saja tidak memaksa, apalagi syariat. Nah, menyesuaikan saja dengan fisik anak dan juga psikologis anak. Baik Neng, Ya. itu tadi sudah beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh kayaknya perdapurin lagi dah. Oh, enggak apa-apa. Seru kok. Ini dampak berbohong sendiri itu dalam Oke. pada waktu saat berpuasa itu seperti apa? Oke, ya. Kan kita nggak terasa kadang berbohong, Oke, oke. ya, tapi yang kita juga biar tahu dampaknya seperti apa nanti kita biar bisa mengurangi Oke. bohong gitu ya. Kalau secara syariat memang berbohong, bergibah, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan dosa kecil itu tidak membatalkan puasa. Tetapi ada salah satu ulama itu yang mengatakan bahwa berbohong itu juga termasuk satu hal yang membatalkan puasa. Tapi saya lupa nama nama ulamanya siapa, nanti mungkin saya bisa mencari referensinya. Tapi saya pernah membaca suatu referensi bahwa berbohong itu juga membatalkan puasa. Tapi kita yang mengambil yang secara global saja, ulama mengatakan berbohong tidak termasuk dalam membatalkan puasa, hanya bukan hanya ya, mengurangi pahala puasa gitu. Sebenarnya bukan dampak dari ketika Ramadan berbohong. Tidak usah Ramadan. Apa sih dari biasa aja, dampaknya di hari biasa saja. Apa sih baiknya dari berbohong? Apa yang kamu dapatkan ketika kamu itu berbohong? Satu, nggak tahu ya, psikologisnya orang yang berbohong itu kan hatinya tidak tenang, gelisah. Ya nggak tahu lagi kalau sudah berbiasa berbohong sampai ya katanya dalam filsafat itu kebohongan yang disampaikan terus-menerus itu menjadi satu kejujuran, suatu kebenaran gitu. Lah ini tidak Ramadan saja, berbohong itu tidak ada manfaatnya gitu. Apalagi dalam bulan Ramadan, Ramadan itu ketika kita melakukan satu amalan yang di luar Ramadan, dan kita melakukan amalan yang di dalam Ramadan itu pahalanya kan berlipat-lipat ganda. Termasuk keburukan yang dilakukan dalam bulan Ramadan, maka kan berlipat-lipat juga dosanya gitu. Nah di luar bulan Ramadan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada baik-baiknya, meskipun alasannya berbohong demi kebaikan lah ini itu dan dinormalisasi yang seperti itu biasa ada kayak seperti itu betul di Ramadan saja di luar Ramadan saja tidak baik ya melanggengkan kebohongan-kebohongan. Orang itu kalau berbohong berbohong sekali, kemudian berbohong 2 kali, berbohong 3 kali, udah yang keempat kali nggak ada yang percaya sama dia. Jadi ya ketika dia menyampaikan suatu
malah paling bohong. Jadi jujurnya dia itu dianggap bohong lah karena, melazimkan berbohong, apalagi ketika Ramadan. Satu udah, pahala nggak dapat gitu kan, mengurangi pahala dari puasa, kemudian ditambah-tambah lagi, dosanya gitu ya. Jadi dampaknya tentu saja sangat sangat buruk, buruk bagi diri kita sendiri, buruk bagi sosial, dan buruk bagi amalan kita. Ya kita kan nggak tahu umur kita, aduh kok jadi sedih ya, kita kan nggak tahu umur kita itu sampai kapan gitu ya, kalau bohong terus lah. Makanya puasa itu diharapkan untuk meningkatkan ketakwaan. Lah setidaknya kalau bulan puasa itu sungkan gitu loh orang-orang, mau bohong, puasa nih gitu, nggak jadi bohong. Nanti mungkin dari 30 tahun menahan untuk tidak berbohong, nanti terbiasa setelah Syawal, wah masa di bulan puasa aja nggak bohong lah. Kita usahakan bareng-bareng untuk selalu jujur. Jujur demi kebaikan, bukan bohong demi oh ya, ya, balik ya. Iya, oh ini jangan dinormalisasi. Itu untuk kebaikan, untuk apa? Jujur untuk kebaikan, untuk kebaikan, bukan untuk berbohong, untuk kebaikan. Kan kadang itu lagi viral di TikTok ya, kenapa sih hal-hal yang begini aja harus bohong lah, gitu kan? Ya terima kasih nih sama masanya yang sangat penting. Ini pamungkas ya. Boleh, tapi ini bisa menambahkan lagi nih ketika saya, mewawancarai Mas dokter ini. Pas dasar apa Pak Dokter, waktunya Dokter Gading ini udah full. Oke, alhamdulillah terima kasih Neng, nanti dilanjut lagi ya, menyukseskan di akhir acara ini. Baik, untuk saat ini pemirsa, kita akan beralih narasumber kita yang kedua, yaitu seorang dokter yang mana beliaunya adalah ketua LKNO ya. Oh, di sini sudah dicantumkan. Baik, saya jawab dulu, saya bacakan dulu kurikulum vitae beliaunya. Untuk yang narasumber berikutnya adalah Dokter Suryo Gading, spesialis anak, tempat tanggal lahir, Denpasar. Oh, orang Bali. Dok. Oh, Denpasar, tanggal 5 April 1984. Nah, ini untuk tempat tinggalnya di perumahan Pekayon Regensi, Keranggan, Kota Mojokerto. Oh, satu wilayah sama saya, kecamatan. Orang tetangga ya, tapi gak pernah ketemu. Untuk riwayat pekerjaan, Dokter Gading ini adalah Kepala Poliklinik Rawat Inap Kamar Medika Mojokerto, Direktur Rumah Sakit Kamar Medika Mojokerto, dan juga Komisaris PT Kamar Medika. Untuk riwayat pendidikannya, Fakultas Kedokteran Umum Universitas Islam Tua Surabaya. Nggak saya sebutkan tahunnya ya, biar nanti temannya nggak apa ini mendengar mendengar tahu "Oh, itu teman saya gitu ya. Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Udayana. Dan riwayat organisasi Dokter Gading ini adalah Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Tua, pengurus Ikatan Dokter Indonesia di Mojokerto, bidang hukum pembinaan dan pembelaan anggota, dan juga Ketua LKNO Kota Mojokerto. Baik pemirsa, kita akan langsung menuju ke pertanyaan. Supaya pemirsanya tuh nggak penasaran ya, bagaimana sih puasa menurut ilmu kesehatan atau kedokteran itu seperti apa. Assalamualaikum dokter. Boleh saya bertanya ya? Boleh. Di sini karena ada di sini adalah untuk ditanyai dokter. Baik, puasa akan segera tiba dan kita akan menjalankannya selama 30 hari penuh ya dokter ya. Nah, ini tentang puasa itu kadang anak kecil sudah diajarkan untuk berpuasa. Nah, usia berapa sih anak bisa mulai berpuasa dan apakah ada kondisi tertentu nih yang perlu dinilai diperhatikan sebelum memulai puasa bagi anak-anak dokter? Monggo, kami silakan. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Ning izin jawab ya nih. Jadi kalau untuk, puasa sebetulnya usia 7, 6, atau bahkan 5 tahun atau lebih dini itu sebetulnya boleh-boleh saja dilakukan puasa. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Ning Uswa, jadi puasa yang dilakukan pada usia segini itu konsepnya adalah dia persiapan menuju puasa yang nanti diwajibkan pada saat, balik ya. Iya, jadi itu atau masa pubertas sekitar umur 9, 10, 11 atau sekitar itu ya. Jadi pada saat anak umur 5 tahun atau kadang-kadang ada yang mulai melatih dari sebelumnya, itu kita bisa, eee,
melatih anak untuk, mungkin lebih tepatnya menahan makan ya. Jadi Makan dan minum, dokter. iya, walaupun tadi itu istilahnya kadang-kadang istilah bedok, tapi bertahap. Jadi nanti pada akhirnya jangan sampai pada saat diwajibkan ternyata baru Latihan latihan. Iya, sudah terlambat. jadi prinsipnya kira-kira begitu. Cuma kalau untuk tadi yang pertanyaan selanjutnya yang untuk apa yang diperhatikan, kalau untuk yang diperhatikan antara lain kondisi kesehatan. Jadi kalau anaknya dalam kondisi yang relatif sehat, jadi boleh-boleh saja segera latih, Latih untuk untuk berpuasa. mulai bertahap berpuasa. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu misalnya ada anak yang, eee, kasus-kasus, sakit kronis atau sakit berat atau mungkin misalnya apa ya, kayak diabetes. Diabetes kan ada juga pada anak, remaja, dewasa, itu mungkin di kondisi tertentu yang misalnya diabetesnya dengan insulin, kemudian, terjadi misalnya kondisi hipoglikemia berulang atau bahkan ada yang sudah sampai, komplikasi, itu pasti dokternya akan, tidak menyarankan untuk berpuasa. Jadi mungkin kalau untuk kondisi-kondisi tertentu bisa nanti diperiksakan ke dokter spesialis anak atau dokternya masing-masing. Konsultasi lebih dahulu ya Iya sebelum untuk menjalankan ibadah iya, puasa kalau dalam kondisi bagi yang anak-anak gitu ya. nggih, mungkin bisa Kadang sebelumnya iya, persiapan itu. kadang orang dewasa saja kalau badannya nggak enak sudah maunya nggak puasa gitu, nanti disauri gitu ya. Tetapi kalau anak-anak ini juga rentan untuk berpuasa gitu ya, apalagi kondisinya tidak fit gitu ya, Dokter ya. Baik, Dokter, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih, Dok, ya, siap-siap ya. Untuk berikutnya, Dokter, ini bagaimana sih idealnya untuk menu sahur maupun berbuka gitu ya, supaya berat badan itu dan nutrisi anak itu tetap terjaga gitu, Dok. Oke, nutrisinya seperti apa? Iya ya, jadi Iya. bagus ya Mbak pertanyaannya ini relatif yang paling sering ditanyakan di keseharian. Jadi sebetulnya kalau secara menu, seperti biasa menu gizi seimbang, tapi mungkin kita bisa memberikan penekanan atau yang jangan sampai luput atau kurang itu misalnya proteinnya. Mungkin bisa-bisa saja kalau memungkinkan dibuat jadi double protein. Jadi double protein itu dalam satu menu, itu sumber proteinnya 2. Misalnya lauknya ada ayam telurnya, terus misalnya daging dan ikan dalam satu, eee, menu, dalam satu kali makan. Jadi tentu yang lainnya juga ya, sayur, serat, karbo, lemak, dan, nutrisi lain. Jadi, idealnya begitu. Terus kemudian mungkin bisa disesuaikan dengan cara, makan yang harusnya 3 kali ini kita semacam apa ya, kita reschedule ya. Jadi pas sahur, pas buka, Kak, satunya lagi bisa disisipkan setelah tarawih mungkin. oh gitu ya. Iya, jadi Jadi tetap 3 iya tetap kali. 3. Juga kadang-kadang di prakteknya itu banyak pasien yang orang tuanya malah, "Dok, anak saya nih kok ternyata setelah puasa naik berat badannya lebih oke ya?" Oh gitu ya? Iya, biasanya kok agak susah walaupun ndak ini ya, apa, ndak semuanya begitu, tapi ternyata begitu diperhatikan, anaknya sahurnya sama bukanya sekarang ditemani oleh orang tuanya. Menu pada saat sahur dan buka diperhatikan yang oke dan, sambil diawasi ya. Terus waktu, misalnya tadi habis tarawih tadi, orang tuanya memang karena khawatir jadi mempersiapkan menu yang tambahan untuk pasca tarawih tadi. Jadi jatuhnya malah anaknya dapat makanan yang oke, gitu. Apalagi yang makan disukai ya, Dok, ya? Nggih, eee, malah kalau pas saat tidak berpuasa, menurut orang tuanya walaupun ndak ada jendela makan jadi bebas ya, boleh makan kapan pun, tapi ternyata anaknya malah makan permen, yang pedes-pedes, yang perasanya berlebihan, yang mungkin secara gula, secara kalori dia dapat, tapi secara nutrisi mungkin, eee, kurang oke. Itu ya, Iya, Dok, ya? Iya, kira-kira gitu. kasih ya. Iya, itu tadi menu yang, apa ini, ideal buat anak-anak pada waktu buka dari sahurnya gitu ya. Nah untuk inget-inget ini tuh.
Iya, kalau tadi Ning Uswa sudah menjelaskan manfaat menurut Islam seperti apa, puasa itu manfaatnya apa saja gitu. Kalau menurut ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan, manfaat puasa itu seperti apa, Dok? Oh iya, eee, kalau manfaat puasa secara umum ada banyak ya, Mbak. Jadi yang pertama, manfaat secara medis. Jadi kalau secara medis sudah mungkin tidak terlalu diragukan lagi ya, jadi manfaatnya memang banyak. Kita kalau mengambil konsep-konsep medis misalnya meminjam istilah, eee, stres oksidatifnya berkurang, metabolisme yang semakin bagus di dalam tubuh dan lain-lain yang prinsipnya pada orang yang berpuasa itu memang ternyata baik gitu. Cuma ada juga dari sisi lain misalnya, pada anak dan remaja itu psikososial. Jadi anaknya saat puasa ternyata bisa jadi lebih sabar, Nggak ngereok lebih kalem, habis itu apa namanya, lebih disiplin, makannya juga ternyata bisa, pada saat sahur, saat buka bisa lebih dekat dengan keluarga, dengan teman-temannya bisa membahas puasa, dan mungkin manfaat lain yang jelas dapat juga seperti yang disampaikan Ning Uswa tadi, itu manfaat secara spiritual, jadi lebih dekat dan bisa menjalankan perintah agamanya. Iya. Ya, terima kasih, Dok. Masih ada pertanyaan nih. Nah, ini mungkin keadaan ini sudah terbiasa di lingkungan kita ya. Apalagi ini kalau anak remaja, ini kan kita membahas tentang puasanya anak remaja dan anak-anak ya, Dok ya. Nah, bagaimana apabila remaja ini atau anak muda, anak remaja ini ya, remaja muda lah, biasanya kan sudah bisa beradaptasi, mulai beradaptasi untuk melaksanakan ibadah puasa. Tetapi kalau misalkan sedang sakit emah gitu, bagaimana, Dok? Oh iya, Nah, eee, prinsipnya kalau pada kondisi sakit, memang banyak ini remaja yang mah-mah nih ya, atau misalnya gastritis atau, itu biasanya karena mungkin makannya yang kurang teratur, sudah mulai hobi makan-makan yang pedas-pedas yang kekinian itu, terus, dan lain-lain yang kalau sampai terkena emah, itu prinsipnya adalah kita sebetulnya membolehkan saja kalau, posisi emahnya ini tertangani, terkontrol, terus mungkin nanti harus konsultasi dengan dokternya masing-masing, entah nanti akan diberi obat kalau masih diperlukan atau hanya di edukasi saja bahwa ini nanti kalau bisa begini, kalau bisa begitu, itu untuk, emah yang kondisinya terkontrol. Tapi ada juga beberapa kondisi yang emahnya ini ternyata cukup berat, misalnya disertai dengan, tukak lambung ya, tukak lambung itu misalnya luka di lambungnya, terus akhirnya ada gejala muntah, terus ada darahnya misalnya, atau ada mungkin ada bercak-bercak dan lain-lain, yang intinya yang emah tapi dengan kondisi yang berat. kronis gitu. Nah itu biasanya kita akan, mencegah ya, Ya. atau apalagi kalau ternyata belum balik ya, belum wajib biasanya kita, mengurangi. Tapi ataupun misalnya pun sudah wajib berpuasa pun kalau dengan kondisi tertentu biasanya nanti mungkin dokter masing-masing yang nilai, tapi biasanya kalau berisiko kita tunda dulu. Iya. Oke. Ya, itu tadi untuk tentang Mungkin remaja bisa yang mah ya. berfidyah ya. Bukan hanya remaja aja, mungkin para orang tua atau yang sudah usianya sudah STW kayak gitu kayak saya. Itu juga kadang kan resiko mah itu juga Ya ya sama ya. sering terjadi gitu. Nah, ini Dok, untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir ini ya. Berapakah kebutuhan minum nih pada anak yang sedang berpuasa? Dan apa sih tanda-tanda puasa itu yang dehidrasi ya, Dok ya? Oh iya, Ini sangat penting sekali, Dok. Iya, betul betul. jadi konsepnya tuh kalau dewasa mungkin, 2 liter lebih ya. Kalau pada anak-anak misalnya kita ini kan tergantung berat badan nih atau iya, jadi saya ambil rentangnya itu kira-kira kalau anak yang berpuasa itu beratnya sekitar 20 sampai 40 kilo, itu kira-kira kebutuhannya sekitar 1.500 sampai 2.000 mili, 1,5 sampai 2 liter. Jadi, harapannya kan yang 1,5 sampai 2 liter ini bisa dipecah menjadi
beberapa waktu minum, misalnya pada saat sahur 2 gelas, terus habis itu buka 2 gelas, mau tarawih ditambah lagi, setelah tarawih sebelum tidur. Yang prinsipnya untuk mencegah dehidrasi, total cairan hariannya nih yang masuk. Walaupun pada saat puasa enggak, tapi kalau totalnya terpenuhi, insya Allah kok bisa mencegah dari dehidrasi. Terus kemudian kalau ciri-ciri dehidrasi, antara lain bibirnya kering misalnya, kalau yang umum-umum ya, Iya. lemes, Kalau terus perempuan pasti bibirnya pernah kering, soalnya lipstikan terus. Bibir kering ternyata kurang gibah selama puasa. iya jadi Bahaya itu. misalnya begitu, terus tapi ada tanda-tanda tambahan misalnya pipisnya berkurang jauh atau terlalu pekat, terus kemudian, cowong matanya dan tanda-tanda lain. Tapi yang prinsipnya pada saat puasa ini kalau didapatkan kondisi yang meragukan, ke arah dehidrasi apalagi yang pada yang belum wajib biasanya yang mungkin ya, Anak-anak itu kita mungkin bisa tunda dulu untuk puasanya. Kalau sudah wajib ya itu tadi mungkin bisa berfidyah tadi, tapi biasanya jarang kalau dalam kondisi baik-baik saja, normal, terus ada dehidrasi apabila minumnya bisa mencukupi. Tapi kadang-kadang yang perlu diperhatikan, kita mengiranya sudah cukup minum, karena anaknya sudah minum, "Sudah Mah," gitu ya. "Mah, sudah makan, sudah minum," tapi ternyata minumnya kurang. Jadi makanya ada pentingnya pada saat minum iya, mungkin ada pengawas kimia. Iya, itu pemantauan. Iya, mungkin kira-kira gitu Iya, sih. itu Ya, tadi ya yang sudah dijawab oleh Dokter Gading tentang minum untuk kebutuhan minum anak-anak pada waktu bulan puasa atau menjalankan ibadah puasa. Saya kira cukup sekian pertanyaan yang harus saya sampaikan. oh ya, oh sudah cukup. Gitu. Kepedihan deh. Supaya tidak kurang, maka mohon untuk disimpulkan ibu-ibu narasumber dan bapak-bapak narasumber. Maaf, Neng sama Mas Gading nih. Ya, Waktunya boleh mepet siap. ini ya, Iya, iya, siapa yang menyimpulkan dulu? Neng Uswa dulu, awas dokter dulu. aku dulu ya. Ya, Bang. Kalau pada puasa prinsipnya tadi juga, menambahkan yang disampaikan Neng Uswa, prinsipnya boleh-boleh saja puasa dari usia yang tadi itu yang mungkin 5 tahun, 6 tahun atau sebelumnya, tapi, prinsipnya ini adalah persiapan menuju nanti diwajibkan puasa pada saat balik, iya. Dan mungkin apabila pun akan menjalani puasa, kita perlu evaluasi kondisinya apakah memang betul-betul oke, apabila tidak ada terlalu masalah, sebetulnya boleh-boleh saja dan baik berpuasa. Iya, Ya, terima kasih untuk iya. kesimpulannya dokter ya. Semoga semuanya termotivasi untuk Amin amin ya bisa robbal berpuasa alamin. dengan penuh dan sehat semuanya. Amin Dan amin untuk amin. Neng Usah kami persilakan. Karena kita basic LKKNU, jadi untuk parenting atau tarbiyah selama bulan Ramadan tidak hanya tugas dari seorang ibu, ya, tapi tanggung jawab antara ayah dan juga ibu yang diusahakan bersama untuk kebaikan putra-putrinya dan juga kebaikan seluruh keluarga agar tercapai keluarga yang maslahah selama bulan Ramadan dan seterusnya kalau bisa di luar bulan Ramadan. Iya. Terima kasih nih Usman dan juga Mas Dokter Gading yang sudah menemani kami di talkshow PCNO Kota Mojokerto yang mana narasumbernya dari LKKNU dan juga LKNU Kota Mojokerto. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi bisa dipelajari atau dilakukan di rumah ini, apalagi yang bagi yang punya orang tua yang punya anak-anak kecil dan juga anak remaja. Mudah-mudahan selalu kita bisa memotivasi mereka agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh. Dan kami terutama mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, semoga selalu sehat dan diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Para Amin pemirsa ya yang robbal saya hormati, demikian tadi perbincangan kami dengan Neng Uswah dan juga Mas Dokter Gading yang sudah memberikan
ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan baik menurut agama Islam maupun menurut ilmu kesehatan atau kedokteran bisa kita cerna bersama dan kita bisa melaksanakan serta eh, memotivasi anak-anak kita, baik anak-anak maupun yang punya putra remaja agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Pemirsa yang berbahagia, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Neng Puswa dari LKKNO dan juga Pak Dr. Gading dari LKNO Kota Mojokerto yang sudah kita dengarkan bersama pemaparan atau edukasi yang telah beliau-beliau berikan tadi. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan kita sebagai orang tua bisa memotivasi anak-anak kita, baik anak yang usia dini maupun anak usia remaja, untuk selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Dan kami tak lupa mengucapkan, sebelum kami tutup, tak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, semoga selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatiannya dan kebersamaannya, serta mohon maaf atas kesilapan. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.